Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 18 dan bahasan hari ini adalah rangkuman materi semester ganjil kelas 7. Bab pertama dengan materi alam dan penduduk Indonesia. Ruang sangat berkaitan erat dengan lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, serta flora dan fauna. Interaksi antar ruang adalah hubungan antara gejala-gejala yang terdapat dalam setiap tempat atau ruang yang berbeda di dunia demi pemenuhan kebutuhan manusia. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala pada suatu bidang datar sesuai pada kenampakan aslinya jika dilihat dari atas dengan disertai tulisan-tulisan dan simbol-simbol. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan kartografi, sedangkan ahli dalam bidang pemetaan disebut kartograf. Unsur atau komponen peta yaitu judul peta, skala peta, petunjuk arah, legenda, garis tepi, garis astronomis, sumber dan tahun pembuatan, inset, dan simbol. Letak astronomis Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak garis bujur mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia Timur. Pembagian daerah waktu di Indonesia terjadi karena posisi Indonesia berada pada Greenwich Mean Time yang merupakan standar waktu internasional dengan posisi 0 derajat. Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur yang tertulis dalam peta. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan keadaan batuan, terutama batuan tektonik. Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan Laut Dalam, serta daerah dangkalan Sahul yang dipisahkan garis Wellige di selatan Makassar dan Selat Lombok. Dangkalan Sunda adalah daratan di dalam laut yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Adapun dangkalan Sahul adalah daratan di dalam laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Jumlah pulau di Indonesia adalah 13.466 dengan garis pantai 99.030 km. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Curah hujan yang tinggi menyebabkan Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian. Wilayah Indonesia memiliki 4 kelompok jenis hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau. Keragaman fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni bentang alam, manusia, iklim, dan tanah. Fauna di Indonesia dipisahkan melalui garis khayal bernama garis Wallace dan garis Weber. Persebaran flora di Indonesia terbagi ke dalam 4 kelompok besar wilayah, yaitu wilayah Sumatera Kalimantan, Jawa Bali, Kepulauan Wellige, dan Papua. Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami seperti kelahiran dan kematian, dan faktor non-alami yaitu migrasi. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Cara mengetahui jumlah penduduk adalah melalui sensus penduduk, registrasi, dan survei. Pertumbuhan penduduk adalah bertambah maupun berkurangnya jumlah penduduk pada suatu wilayah yang terjadi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor kelahiran dan kematian. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam komposisi penduduk adalah usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pendidikan, agama, geografis, dan pekerjaan.
Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Pantai adalah bentuk geografis yang terdiri atas pasir dan terdapat di daerah pesisir laut atau bagian daratan yang terdekat dengan laut. Perbatasan daratan dengan laut seolah-olah membentuk suatu garis yang disebut garis pantai. Pesisir adalah bagian permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut. Potensi-potensi sumber daya alam di daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan yaitu estuari, hutan mangrove, terumbu karang, dan pantai berpasir. Potensi sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Wilayah laut terdiri dalam beberapa zona, yaitu wilayah litoral atau titik pasang surut, wilayah neritik, wilayah batial atau titik remang-remang, dan wilayah abisal. Next, rangkuman materi bab 2 yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Syarat terjadi interaksi ada dua, yaitu kontak sosial dan adanya komunikasi. Lalu ada 3 tahap proses komunikasi, yaitu encoding, bahan komunikasi diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Lalu penyampaian, bahan yang diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar mulai disampaikan. Dan yang terakhir decoding, dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima. Faktor yang menyebabkan adanya interaksi, yaitu imitasi, tindakan meniru, sugesti, pemberi pengaruh, identifikasi keinginan menjadi sama, motivasi, dorongan, dan simpati, kepedulian. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelakunya lebih dari seorang, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol yang disepakati, dan adanya tujuan tertentu. Ada 2 bentuk interaksi sosial secara umum, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Proses asosiatif adalah proses interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan pandang. Proses asosiatif terdiri dari beberapa bentuk yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disasosiatif adalah proses yang merujuk pada konflik atau perpecahan. Beberapa bentuknya yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Lembaga sosial menurut Kunchara-Ningrat yaitu satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri lembaga sosial yaitu merupakan pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan yang terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan secara langsung. Yang kedua, sebagai kumpulan norma yang pokok masyarakat yang sudah seharusnya dipelihara serta dipertahankan sehingga memiliki tingkat kekekalan jangka panjang. 3. Memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu, memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian memiliki lambang atau simbol, dan yang terakhir memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk lembaga sosial ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga budaya. Tipe lembaga sosial menurut Gillen dan Gillen, yang pertama berdasarkan perkembangannya ada creative dan enacted institution, yang kedua berdasarkan sistem nilai di masyarakat, ada basic dan subsidiary institution, yang ketiga berdasarkan penerimaan masyarakat, yaitu sanction dan unsanctioned institution, yang keempat berdasarkan penyebarannya, ada general dan restricted institution, dan yang terakhir berdasarkan fungsinya, yaitu operatif dan regulatif institution. Dasar-dasar terbentuknya lembaga sosial, yang pertama ada norma, cara, yang kedua norma, kebiasaan, yang ketiga norma, tata kelakuan, yang keempat norma adat istiadat, yang kelima norma hukum. Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Bentuk sosialisasi ini ada 2, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Tipe sosialisasi yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal, sedangkan pola sosialisasi yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Keteraturan sosial bertujuan untuk menjaga pola nilai dan norma yang telah ada, diakui, dan dijalankan oleh kelompok masyarakat tersebut.
Tahapan keteraturan sosial yaitu tertib, order, keajekan, dan pola. Adapun fungsi umum lembaga sosial yaitu memberikan pedoman bagi anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah di kehidupan bermasyarakat, terutama yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan dan menjaga keutuhan masyarakat. Berikut adalah tugas. Kerjakan soal pilihan berganda evaluasi semester 1, halaman 99 sampai 101. Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Apabila ada materi yang kurang dipahami, kalian dapat langsung menghubungi Ustazah. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.